punya pembelaan masing-masing ya. Tony membela dirinya, kalau saya nggak perlu dibela diri saya. Kalau saya dari dulu saya mengucapkan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya tidak pernah menyebar hoax. Gimana? Nyai, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik seperti yang kalian lihat. Saya baru pulang dari Malang, baru grand opening Benings Klinik yang cabang keberapa ya? Ya pokoknya cabangnya udah banyak deh. Gimana Nyai kemarin sama Fuji Torik juga? Fuji Torik alhamdulillah, kalau sama Torik kan memang tidak ada masalah. Kalau sama Fuji memang sebetulnya kan tidak ada masalah pribadi juga kan. Cuman memang kadang-kadang kan warga Indonesia ini kan tidak bisa menerima segala sesuatu yang real gitu kan, yang dibicarakan yang benar gitu. Tapi ya itu kan nggak apa-apa, namanya kita manusia kan, isi otak kepala kan beda-beda gitu. Tapi sama Fuji baik-baik aja karena kan Fuji juga sudah masuk ke keluarga Benings Klinik. Saya juga senang, mudah-mudahan dengan adanya Fuji Benings Klinik bisa makin banyak kliniknya di seluruh provinsi Nusantara Indonesia. Oke, Nyai dengar kabar hari ini Dito nggak datang ke Mabes panggilan? Dito nggak datang itu sudah diprediksi dari jauh-jauh hari sebetulnya. Saya udah tahu bahwa dia tidak akan pernah hadir. Jadi keceplosan. Jadi yang penting hari ini dari Mabes Polri sudah mengeluarkan DPO, daftar pencarian orang. Berarti kalau daftar pencarian orang sudah dikeluarkan, barang siapa atau siapapun yang ngumpetin itu akan ikut terlibat gitu. Terus kalau DPO itu berarti pihak dari kepolisian, aparatur negara berhak untuk mengobrak-ngabrik ke rumah siapapun yang bersangkutan yang berdekatan dengan Dito Mahendra gitu. Saya pikir ya, Dito Mahendra ini bukan pengecut dan pecundang. Saya pikir kalau ada anak buah. Ade masuk dulu sayang ya. Masuk dulu, jangan keluar dulu. Saya pikir Dito Mahendra akan seperti saya, waktu dipanggil ke Serang ke kejaksaan langsung datang. Bahkan yang meng-cancel waktu itu adalah Serangnya sendiri, minta waktu 2-3 hari. Terus abis itu saya datang tuh setelah 2-3 hari, tiba-tiba langsung dipenjarakan gitu kan. Gak pakai tetek bengek, dipanggil 2-3 kali. Kalau ini kan Dito dipanggil 2-3 kali nggak datang-datang, tersangka Mabes Polri lagi ya. Kalau Serang kota kan terpencil ya, maksudnya bukan sekelas Mabes yang gede di city. Kalau Jakarta kan ini kan ibu kota gitu kan. Ya sangat disayangkan ya, maksudnya takut untuk menghadapi apa yang sudah dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Itu aja sih, sama kasus-kasus banyak yang sudah dia lakukan juga. Ya sangat disayangkan dia tidak hadir. Jadinya kan polisi jadi tambah banyak kerjaan gitu. Harusnya kalau dia datang tinggal di WAP, habis itu bobo kan selesai. Tapi gimana Ki, kamu senang nggak? Udah tahu lebih dulu kalau dia nggak bakal datang. Aku kan punya ini jin iprit ya kan. Kalian kan tahu dari dulu kan. Tapi senang nggak Ki, akhirnya ada titik terang Ki? Tapi udah jadi tidak tersangka gentle gitu atau gimana kan Niki? Kalau senang happy banget karena dia adalah salah satu musuh terbesar saya yang terlalu jahat menurut saya gitu ya. Karena pertama saya itu tidak pernah mengenal beliau, tidak pernah berbicara, tidak tahu seperti apa, wujudnya juga baru tahu setelah Nindi memposting fotonya waktu ulang tahun. Oh ternyata ini wujudnya gitu kan. Ya buat saya Dito bodoh aja sih, kenapa mau sama Nindya Yunda. Akhirnya kan dia jadi tidak bisa hidup dengan tenang, tidak bisa 378 lagi, tidak bisa menipu orang. Indosuria kan banyak uangnya yang ditipu sama Dito juga kan. Banyak loh uang Indosuria yang uangnya ada di Dito tuh banyak sekali gitu. Nah, orang-orang itu juga sudah melaporkan sekarang karena dulunya takut karena sering diancam. Dulu kan Dito suka pakai bawa-bawa bukan aparat ya, kayak pengawalan gitu ya, kayak pengawalan. Jadi orang-orang tuh takut untuk melaporkan dia karena diancam. Sekarang orang-orang sudah tidak takut gitu karena juga dia sudah jadi tersangka kan. Gitu ya sayang. Dito masih lingkaran keluarga Cendana, bener nggak sih? Dia bukan keluarga Cendana. Jadi ceritanya begini, memang Nindi ini memang bodoh ya, memang perempuan tolol ya.
memang itulah makanya kita tuh sebagai perempuan harus independen, harus bekerja, harus punya bisnis, punya uang sendiri setidaknya gitu ya. Jadi jangan berpangku tangan sama laki-laki. Nah, jadi nanti nasibnya kayak Nindya Yunda, nggak punya rumah, ngontrak sana sini bolak-balik. Sekarang tinggal di rumah ibunya Dito yang ada di Jalan Intan gitu kan. Coba kalau dia save money dari mantan uangnya yang dulu gitu kan, mungkin dia udah punya rumah, dia tidak akan terjerat kasus gitu kan. Sebetulnya kan Dito Mahendra ini jadinya sampai begini dan berurusan sama saya itu kan karena disuruh sama Nindya Yunda sebetulnya. Jadi menurut kayaknya Nindya Yunda ini cemburu waktu itu sama saya. Padahal saya ketemu sama dia waktu itu cuma sekali ya, tapi nggak pernah ngobrol, cuma cupika-cupiki karena dia pernah datang ke Beauty Hatutu, salon pembukaan saya di BSD sama Kak Fitri. Cupika-cupiki saat itu tidak ngobrol lagi. Setelah itu selang berapa tahun tiba-tiba ada kejadian suaminya ditangkap polisi karena narkoba dan sempi. Nah, 3 hari setelah sekarang mantan suaminya di penjara di Jakarta Barat. Di situ kan saya punya kakak-kakak namanya Kak Ocha kalau kalian tahu, polisi juga tahu kan ya. Saat itu dia bertugas di sana juga sebagai reskrim narkoba. Nah, kebetulan saya ke sana silaturahmi sekalian mau menanyakan tentang surat tanah. Karena kan saya baru beli tanah tuh, saya nggak ngerti, saya takut ditipu. Tanah ini benar nggak sih sertifikatnya, apa ada 2 sertifikat segala macam. Karena saya pernah beli tanah di Bali, tiba-tiba sertifikatnya ada 2, nggak mau terjadi lagi. Datanglah ke tempatnya Kak Ocha. Tiba-tiba si Askara Prasadi Harsono ini lagi di BAP saat itu gitu kan. Nah, terucaplah dari mulut ini, itu siapa ya Kak? Karena jujur ya, demi Allah Rasulullah, biar kaki saya tidak bisa berjalan, saya tidak pernah tahu, tidak pernah kenal, tidak pernah bertemu sama yang namanya Askara Prasadi Harsono. Tapi kalau lihat di Instagramnya ini dulu pernah ya, sebelum kejadian ini ya, pernah gitu. Oh ini suaminya, oh ya udah. Tapi kayak ketemu papasan di jalan atau event apa itu nggak pernah. Ketemunya di kantor polisi gitu. Habis itu saya ngomong ke Kak Ocha itu siapa? Oh itu suaminya Nindi. Loh kenapa gitu kan? Tangkap narkoba Mas Sempi. Oh masa sih, aku bilang gitu. Mukanya baik-baik aja kok gitu kan. Udah habis itu dipanggil lah si Aska gitu ke ruangannya Kak Ocha. Kenalin nih adek gue gitu kan. Halo Nikita, Askara. Gue cuman bilang gini doang. Sabar-sabar ya, badai pasti berlalu gitu kan. Udahlah tenang aja, anggap aja istirahat gitu. Nggak tahu mungkin di situ ada cepunya Nindi atau cepunya Dito, salah satu aparatur. Saya nggak mau berburuk sangka, diduga mungkin ada yang melaporkan, tapi melaporkannya dilebih-lebihkan gitu kan. Jadi Nindi ini kayaknya cemburu, padahal dia udah selingkuh sama si Dito Mahendra ini sebelum, udah lama tuh dia tuh selingkuh udah setahun sama si Dito Mahendra. Kenapa dia juga harus cemburu, orang dia yang naruh suaminya di penjara. Nah mulailah dari situ teror meneror datang ke kehidupan saya. Nah jadi yang menyuruh neror itu Nindi, yang mengeksekusi itu adalah Dito Mahendra. Coret mencoret, kirim bunga, terus diteror, salon dicoret, manajer diikutin, saya disamperin beberapa preman gitu kan. Anak saya lagi main di stop, badannya dipegang, palanya dielus, itu bikin sakit hati saya gitu kan. Barulah di situ mulailah perperangan terjadi. Berarti cuma sekali ketemu doang sama Aska nih? Sama Aska sekali ketemu di Polres Jakarta Selatan. Hanya itu gitu. Mungkin dipikirnya Nindi si Aska ini nggak boleh ketemu sama siapa-siapa biar dia sengsara di penjara gitu. Kebetulan ada saya gitu. Padahal cuman kenalan, saya hello, habis itu dia di BAP lagi. Itu habis itu kita ngobrol soal tanah gitu. Jadi sebetulnya kalau bisa dibilang Dito ini sial karena sudah memperistri Nindya Yunda gitu. Tapi katanya itu ada izin nggak sih Nyai soal senjata api yang di... Senjata apinya kan kalian sudah baca di media online, beberapa ada izin dan beberapa tidak ada izinnya. Nah yang tidak ada izinnya inilah yang tidak boleh dimiliki sama warga sipil. Sebetulnya ya jadi gini, senjatanya dia itu bukan senjata-senjata biasa loh. Kayak lady gun yang senjata kecil yang kita punya izin boleh, tapi kita pakai cuma 1, tapi nggak boleh dibawa-bawa, harus ditaruh di rumah asal ada izinnya. Tapi kalau Dito ini senjatanya luar biasa semua gitu. Nah
itulah yang nggak boleh, satu aja nggak boleh, apalagi ini lebih dari satu gitu. Tapi bukan soal senjata aja, masih banyak lagi. Tapi kan yang di blow up kan senjata saja. Jadi Nyai boleh update soal kemarin kejadian nangis-nangis. Allahu Akbar. Sebetulnya gue tidak mau lagi menanggapi, karena kan sudah klarifikasi di live Instagram. Kalian bisa ambil di live Instagram saya gitu kan. Kenapa saya menangis ya karena saya tuh kan orangnya suka apa sih namanya? Bukan emosian. Sensitif. Bukan. Perasaan. Apa-apa tuh dipendem gitu. Ngerti nggak sih? Karena pendemannya itu udah airnya udah penuh, gelasnya udah penuh, luber gitu loh, luber gitu. Seberapa pendem sih Kak Niki, apa yang Kak Niki pendem soal Seperti yang kalian tahu, saya tidak pernah menjelek-jelekan bilangnya apa ya? Belum, karena kan dia belum menceraikan saya ya. Suami saya ya, saya tidak pernah. Setiap kalian wawancara saya tidak pernah menjelekan dia. Malah netizen bilang dia, kalian juga suka tanya kan ke saya kan, nggak punya kerjaan ya suaminya ya, kata netizen mau kondo ya. Kalian kan suka nanya gitu kan. Tapi kan saya balasnya enggak kok, dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, walaupun dia sudah tidak jadi polisi lagi, tapi dia tetap dibayar sama pemerintah sebesar 20 juta. Saya selalu bilang begitu, saya nggak pernah ngejelekin gitu. Nah, kenapa saya menangis? Ya karena itu gelas itu sudah tidak bisa menampung airnya lagi, makanya keluar dengan sendirinya gitu. Berarti masalahnya nggak saat ini aja dong Kak Niki, berarti sebelumnya juga ada masalah yang Kak Niki pendem sampai luber Berarti bukan sekali dua kali dong Nyai. Ya, mendemnya sering kan namanya masalah rumah tangga itu, semua rumah tangga pasti ada masalah, nggak mungkin dong rumah tangga tuh baik-baik aja ya kan, pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman, begitupun sebaliknya saya ya kan, saya kan juga manusia biasa gitu, tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Nyai, tapi kan ini akhirnya jadi sesama di sosmed saling Tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya untuk supaya apa ya namanya ya. Kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah, itu berarti bukan kumpul kebo. Harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo itu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Karena abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Ya sudah, tapi nikah sirinya itu bukan nikah siri biasa, ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau rayakan gitu kan, memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal dikasih aja di negara Indonesia gitu kan. Ya apalagi soal yang soal katanya tas. Terus habis itu kan saya bilang, saya kaget pas bangun tidur sekitar jam 8 saya bangun tidur, saya bikin jus seperti biasa untuk anak-anak, untuk dia, saya bikin omelet untuk sarapan ya kan. Terus saya tanya Teh Ati, Bapak mana? Nggak tahu karena pintu pagar ini terbuka, katanya nggak tertutup. Saya pikir dia pergi lari pagi gitu kan, nanti dia balik lagi. Ternyata setelah saya tunggu, kok nggak pulang-pulang. Terus saya ngecek handphone, kalau lagi tidur kan biasanya handphone saya matiin gitu. Terus pas saya cek ada WhatsApp dia bilang, Amor, my love, I'm sorry, I have to go, bla bla bla. I love you so much, I love you kids, but after we have fight gitu kan, satu minggu yang lalu. Berarti sekarang udah
hampir 2 minggu yang lalu lah kita berantem hebat gitu kan. Terus dia butuh waktu katanya, dia butuh space gitu kan. Padahal waktu itu saya yang minta butuh space, tapi dia tidak izinkan saya pergi ke Swiss waktu itu kan. Tapi akhirnya dia pergi diam-diam. Sebetulnya dia pergi diam-diam pun tidak ada masalah buat saya gitu ya. Karena kan dia laki-laki dewasa, 33 tahun gitu kan. Dia mau pergi kemana saja pun terserah gitu. Cuman yang saya nggak habis pikir kenapa harus diam-diam itu pertama. Karena saat habis berantem, terus dia nganterin anak saya ke London, 3 hari pulang kita baikan seperti layaknya suami istri. Saya sudah bilang, I say apologize, saya minta maaf karena saya sudah menampar kamu, saya tidak akan melakukan itu lagi, maafkan saya. Dia bilang iya, saya maafkan dan kamu tolong jangan ulangi lagi. Sudah, baik tuh, boleh tanya sama orang rumah. Baik, sebaik-baiknya kita makan, kita pergi, kita nonton, kita belanja gitu kan. Terus yang saya nggak habis pikirnya lagi, gimana ya nanti dibilangnya menjelekkan, membuka aib segala macam gitu, nggak mau gitu. Karena biar bagaimanapun dia kan pernah ada di hidup saya 10 bulan loh dia tinggal di rumah saya, 10 bulan ditinggal di rumah saya. Ini yang faktanya aja ya, kalau mau ngejelek-jelekin tuh bukan begini ya. Kalau mau jelek-jelek tuh banyak sekali yang jeleknya, tapi saya tidak mau keluarin gitu. Maksud saya waktu dia pergi tidak membawa barangnya gitu. Kayak dia kan dari Bali, dulu kan dia tinggal di Bali 1 tahun lebih ya. Saya menemukan dia di Bali gitu kan. Terus dia coba mendekati saya berkali-kali, tapi saya tolak. Akhirnya waktu itu ada rave party di Bali. Saya lagi makan malam-malam tuh, terus tiba-tiba dia muncul gitu kan, ngomong lah baik-baik segala macam. Dia suka sama saya, dia mau pacaran sama saya. Padahal saya sudah sering bilang, saya ini janda anak 3 gitu kan. Saya ini bukan artis biasa. Saya ini kontroversial, saya ini banyak masalahnya. Kamu bisa cek di Google segala macam. Dia cek di Google kok segala macam. Dia bilang dia terima itu, dia tidak peduli, dia tidak mau mengingat masa lalu. Yang penting adalah masa depan yang bakal kita jalani berdua. Terus setelah dia ngomong itu, gue berpikir ya kalau dia bisa terima begitu ya baik. Tapi tetap tuh belum pacaran juga. Akhirnya saat opening Atlas di Bali, saya mengundang dia dan teman-teman saya yang lain gitu kan. Nah di situ lebih intens lagi dia ngomongnya. Dia bilang saya mau sama kamu lah, bla bla bla, ini itulah pokoknya. Sudah. Terus saya bilang kalau kamu mau sama saya, kamu tidak boleh tinggal di Bali gitu. Kamu harus pindah dari situ karena saya tahu Bali kehidupannya seperti apa ya. Di Bali itu kan ya party, ya having sex ya kan, malam bisa beda-beda orang gitu kan, freedom life. Saya nggak suka gitu kan. Terus saya tanya, kamu mau nggak? Kalau kamu mau oke gitu kan. Tapi saya di sini lagi sedang ngurus. Jadi dia tuh ceritanya setelah selesai jadi polisi, tidak mau lagi jadi polisi, dia itu ceritanya pengen jadi desainer, perancang baju ceritanya. Dan dia lagi bikin kaos. Dan akhirnya kita ke tempat pembikinan kaosnya dia, namanya Son kalau nggak salah itu ya. Pas saya datang ke sana, saya tanya, ini mana kaosnya si Tony? Terus dikasih tahu ini kaosnya. Terus saya tanya berapa harganya, karena pas saya pegang begini bahannya, wah ini bahannya jelek kok dikasih harganya mahal banget ya gitu kan. Terus saya bilang, kenapa kamu kasih mahal banget? Langsung dia bilang, oh ya deh buat Mbak Niki jadi murah gitu. Nah saya pikir itu udah langsung diproses gitu kan. Ternyata sampai detik ini pun itu tidak jadi gitu. Akhirnya dia datang ke Jakarta, kita berpacaran. Nggak lama kita berpacaran, saya masuk Serang Kota ya kan. Di kelas 1 Serang Kota itu selama 2 bulan setengah. Selama 2 bulan setengah itu juga saya bertanya sama dia sebelum saya masuk ke sel. Saya masih pegang handphone, saya telepon. Yang saya telepon adalah cuma 4 orang saat itu. Dia, Kak Fitri, Kak Amel, Coach Chen. That's it. Cuman dia aja. Terus saya bilang sama dia, saya di penjara, saya tidak tahu saya salahnya apa, tapi saya tidak tahu berapa lama saya akan ada di sini.
Kalau kamu mau pergi boleh, tapi kalau kamu mau tinggal di rumah saya boleh, tapi ada anak-anak saya yang akan merepotkan. Nggak apa-apa, saya akan menjaga anak-anak kamu karena saya mencintai kamu dan anak-anak kamu, gitu kan. Padahal sih nggak merepotkan juga karena kan di rumah ada 4 pembantu, ya kan, dan kalian lihat sendiri kan betapa dekatnya anak-anak saya dengan Teh Ati, gitu kan. Ya sudah, saya bilang kalau memang mau apa namanya tinggal di sini stay ya silahkan, tidak ada masalah gitu. Ya sudah, 2,5 bulan berlalu, akhirnya saya keluar tanggal 29 Mei. Terus akhirnya kita memutuskan karena gue melihat dia tulus dengan anak-anak. Gue tuh orangnya tuh selalu gampangan tulus kalau ada laki-laki yang sayang sama anak gitu. Nggak ngerti kenapa hati gue tuh terhenyut gitu kalau ada seorang laki-laki yang bisa mencintai anak gue gitu. Terus akhirnya ya sudah, dia bilang gue mau melamar lo gitu, tiba-tiba gitu kan, gue mau serius sama lo gitu, mau nggak? Ya gue mah mau aja gitu kan, karena ya anak-anak gue juga udah deket, soalnya 2,5 bulan nggak ada gue, cuma ada dia kan. Ya udah, akhirnya kita bicara, pergilah kita ke Tasikmalaya gitu. Kenapa gue pilih Tasikmalaya? Karena kan di situ bertoleransinya cukup tinggi ya, masjid berdampingan sama gereja tidak ada masalah gitu kan. Jadi kayaknya itu tempat yang bagus, dan itu juga tempat ibunya Coach Chen di situ. Akhirnya ya sudah dilangsungkanlah pernikahan siri di sana gitu. Kejadian Mungkin kemarin ini menjadi keruh gitu ya, karena kalau dilihat Tony itu sangat tidak terima ketika dibilang mencuri dari Nah, Seperti apa mungkin? gini, yang bilang mencuri itu kan bukan saya. Ya kan, yang bilang mencuri itu tidak pernah keluar dari mulut saya dan dari Instagram saya. Di Instagram saya itu saya bilang, kenapa kamu membawa tas pemberian dari papa saya, dan kenapa kamu membawa gelang hadiah dari Kak Amel, terus kenapa kamu membawa sweater adik saya yang ada di ruang wardrobe gitu kan, sekitar 3 atau 4 biji gitu kan. Dan itu kita nggak usah ngomongin masalah harga lah ya, karena kalian tahu sendiri gue nggak mungkin ngebeliin adik gue barang-barang yang murah gitu kan, apalagi itu sweater untuk keluar negeri gitu kan. Itu yang gue pertanyakan di Instagram gue, bahkan di Instagram gue pun masih gue bilang tolong jangan hujat Tony, gue masih bilang begitu. Tapi kan persepsinya netizen ini menuduh dia adalah seorang maling, ya kan. Jadi bukan gue yang ngomong dia maling gitu, karena tidak pernah keluar dari mulut gue kata-kata maling gitu kan. Nah tiba-tiba dia langsung membalas dengan Instastory, dia bilang katanya barang-barang itu adalah pemberian dari saya. Saya juga bingung ya, setahu saya kalau udah suami istri itu boleh pakai barang apa aja gitu kan. Suami boleh pakai barang istri, istri boleh pakai barang suami. Tapi kan bukan berarti itu memiliki, tapi kan bukan berarti itu dikasih, ya kan. Itu dipinjamkan karena dia kan ada tas di sini warna hitam, tapi memang tasnya memang kurang bagus dan dia katanya pengen nge-gym. Akhirnya saya daftarkan dia nge-gym di Nafa Park bersama Coach Chen dan Kak Fitri, yang kalau kalian sekalian tuh saya lagi nge-gym berdua gitu kan. Nah, makan terus kan kalau nge-gym itu kan dia bawa anduk, dia bawa sabun, dia bawa baju ganti. Terus saya bilang, kamu pakai aja tas ini gitu, kamu pakai saja tas ini. Nah, bukan saya bilang ini tas buat kamu ya, bukan begitu. Itu dia nangkepnya itu dikasih ya. Iya, jadi dia mikir nangkepnya, oh ini buat gue nih berarti gitu. Karena bahasa Inggrisnya Tony juga kurang baik, bahasa Inggris saya juga kurang baik gitu kan. Jadi mungkin miskomunikasi. Terus saat di Jogja liburan kan kayak gini nih, saya kan suka pakai gelang dari dulu banyak ya. Terus di sini biasanya saya taruh gelang satu warna hitam yang ada bandulan goldnya itu dari Kak Amel. Saya sebenarnya nggak mau ngungkit apa-apa ya, buat saya ya udahlah nggak apa-apa, itu murah bisa dibeli juga kan. Saya duduk di sebelah dia, saya bilang, baby kamu mau nggak pakai ini, pakai aja buat kamu, pakai aja buat kamu. Tapi menurut dia itu buat dia gitu loh. Tapi maksud saya pakai saja gitu loh. Tapi dia mengartikannya beda, dan mungkin para haters ini mungkin mendm Tony seolah-olah Tony ini adalah pencuri gitu.
Nah, kesalah dia dibilang pencuri gitu loh. Status kerjaan atau accounting ini jadi pengaruh TikTok kemarin nggak sih Kak? Sebetulnya Berantemnya karena apa sih? jadi gini, sebetulnya dia ada duit ataupun tidak ada duit, saya akan tetap mencintai dia.